cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke, Pak. Ren, Tenang aja, Marco. Itu kan bintang titik 2. Ini dia yang dicari-cari. Sekarang kamu ikut saya. Aku mau dibawa kemana? Ini orang yang memiliki tanda lahir ajaib itu. Kalian awasi dia jangan sampai kabur. Saya harus mengurus temannya. siap Pak Bos. Ini ada apa sih? Kenapa aku dikurung kayak gini? Udah, kamu tunggu di sini sampai saya kembali. Ren, Marco, kamu gak apa-apa kan? Udah aku bilang jangan dikasih lihat, bandel sih. ya maaf. Sekarang kamu dalam bahaya. Dalam bahaya. Iya, bintang titik 2 itu artinya kamu bisa mengubah tanda lahir atau nasib seseorang. Tapi hanya berlaku untuk satu orang. Apa cuma aku yang punya tanda lahir itu? Iya Ren, cuma kamu. Dan sekarang semua orang mengincarmu untuk mengubah nasib mereka. Mereka butuh darahmu. Terus gimana dong? Ya, kita harus cepat pergi dari tempat ini. Oke, ini satu-satunya tempat yang aman. Kamu tunggu di sini bentar ya, aku mau beli makan buat kamu. Oke, kamu jangan lama-lama ya. Halo? Halo Ren, kamu lagi di mana? Marco diculik, dia mau dibunuh sekarang. Hah? Di mana dia? Di gudang belakang sekolah. Kamu cepat ke sini. Oke, aku kesana sekarang. Marco, kamu di mana? Halo, kamu nggak bisa kemana-mana. Dasar bodoh, mau aja dibohongin. Aldi, jadi Marco nggak ada di sini? Ya nggak ada lah, aku sengaja biar kamu datang ke sini. Jahat kamu. Sekarang kamu harus mengubah tanda lahir dan nasibku pakai darahmu. Andre, kita bisa bicara berdua. Nano? Tolong. Selamat tinggal, Andre. Bagus, Nano. Kamu berhasil membunuh Andre. Ren, itu suara kakek-kakek siapa? Serem banget, woi. Itu suara payung kuning yang sebenarnya. Mulai sekarang kamu resmi jadi anaknya. Hah? Anak dari mana? Ya, sejak kamu membunuh Andre, korban pertamamu. Tunggu. Jadi kamu bukan payung kuning yang asli? Nasib kita sebenarnya sama, Nano. Aku terjebak sama seperti kamu. Aku nggak mau ngebunuh orang lagi. Udah terlambat, Nano. Sejak kita membunuh satu orang pertama, kita harus membunuh 15 orang jahat per malam. Kalau tidak, kita yang akan dibunuh oleh payung kuning. Ren, Iya, Pak. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pak. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel, iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru, namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas lah Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke, Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Dia nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok, saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya, Reza, rumahku agak jauh dari sekolah. Aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini.
Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak Bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Nah, lihat sendiri kan, punyaku nggak hilang warnanya. Punyaku juga nggak hilang kok. Lah, kok bisa? Oke, karena kalian berdua seri, kita akan melakukan pengecekan ulang nanti malam. Kali ini kakak pasti ketahuan bohong. Kamu keterlaluan deh. Bodoh amat. Udah, jangan berantem. Kita tunggu aja nanti malam. Kenapa sih adik masih nggak mau ngaku? Hei adik, kamu pasti curang. Kamu pakai tinta permanen kan? Fitnah aja bisanya. Kenapa? Kakak takut kalah sama aku. Apa jangan-jangan kakak yang pakai tinta permanen? Kamu pasti ketahuan, Dek. Berisik kakak, sirik amat jadi orang. Emang cuma aku yang pantas jadi ratu, ngaca weh. Kok bisa ya warna dia nggak hilang-hilang? Dan nggak ada takut-takutnya sama sekali. Oke, sekarang waktunya kita buktiin pakai air ini. Pasti takut dia. Air ini bisa menghapus tinta permanen kecuali yang asli. Ayo deh cepetan, udah gak sabar. Sekarang kalian usap tanda kalian. Siapa takut? Aku pasti menang. Udah waktunya mereka tahu. Pa, ayo ke sekolah. Kamu duluan, nanti papa nyusul. Oke, Pa. Itu anak tukang bakso yang sok berani nantangin aku. Kok anak mafia? Ah, paling dia ngedit buat nakut-takutin. Anak tukang bakso, mari-mari sini. Woi, nggak usah berisik kalian. Halo, apa? Mama dibunuh orang asing. Beraninya kamu ketawa. Kamu nggak tahu berurusan sama siapa. Kamu pikir aku takut, ha? Au, kamu berani nampar aku. Awas aja kamu. Hei, kamu berani nampar anak saya. Sini kamu. Ah, Lepaskan anakku. Papa? Papa? Hah? Aku nggak bisa. Mana gajimu kok nggak muncul, Ren? Sistemnya error, Ma. Alah, alasan doang. Gajimu pasti 20.000. Udah, pergi kamu dari rumah ini. Mama nggak sudi punya anak kayak kamu. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena mamamu tidak membayar uang sekolah. Apa, Bu? Tapi gajiku sebenarnya 50 M. Dasar penipu, kamu aja nggak berani publik gajimu. Gak usah mimpi kamu punya gaji 50 M. Kenapa sih sistemnya error begini? Ma, aku pulang. Kamu nggak denger tadi pagi saya bilang apa? Kamu angkat kaki dari rumah ini. Tapi Ma dengerin aku dulu. Pergi atau mau saya siram? Aku harus kemana sekarang? Aduh, lapar banget. Uangku sisa 10.000. Beli makan aja deh. Cu, tolong nenek, Cu. Nenek lapar sekali. Ini Nek. Alhamdulillah, kamu nggak lapar, Cu. Enggak kok Nek, aku kenyang. Terima kasih, Cu. Cu, nenek cuma punya cincin ini untuk imbalannya. Kamu pakai ya. Iya Nek. Nenek pergi dulu. Nah, udah kebuktikan sekarang. Aku ratu yang asli. Warnaku nggak hilang sama sekali. Ye, warnaku juga nggak hilang. Lah, kok bisa? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa nggak panik? Siapa juga yang panik? Mukamu loh kak, udah kayak cicak kejepit pintu gitu. Kalau begini aku jadi bingung, kita harus lakuin pembuktian selanjutnya. Aku yakin hanya salah satu dari kalian ratu yang asli. Ya pasti aku yang asli. Aduh, aneh banget. Kenapa bisa warna dia nggak hilang sama sekali? Bikin pusing aja. Gak tau ah. Katanya ada yang kepengenan jadi ratu tuh, sampai-sampai bikin tanda palsu. Udah muka pas-pasan, jijik banget. Cocok kan juga adiknya yang jadi ratu. Ngeselin banget sih kalian. Halo Ren, Hai, Anda siapa? saya orang dari kerajaan. Saya mau memberitahu kenapa warna di adikmu tidak hilang. Kenapa? Karena warna punya adikmu bukan warna biasa. Terus warna apa? Ren, kamu ngapain? Astaga, Andre? kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. Diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya.
Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan, aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana? Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Kamu butuh uang. Nih, Hei, berani-beraninya kamu bentak Ren. maaf bos, saya nggak tahu. Lily, cepat minta maaf ke Ren. Maaf, Ren. Makanya jangan songong. Maaf saja nggak cukup, kamu telah menghina anak saya. Kamu saya pecat. Ups. Guys, katanya Lily jatuh miskin dan sekarang tinggal di kolong jembatan. Kasian. Tapi kan kemarin-kemarin dia jahat. Ren, berita ini benar. Ayahmu buronan polisi. Gak mungkin. Ayahmu bandar judi. Ih, Ren ternyata anak buronan. Halo, Pak. Ren sayang, jaga diri baik-baik ya. Papa harus pergi ke luar negeri. Dan kamu jangan lupa buka kotak di lemarimu. Hah? Isinya apa, Pak? Kamu lihat aja, Papa buru-buru. Halo, Pak? Ren, kamu dipanggil kepala sekolah. Ada apa, Bu? Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Tapi itu warna... Warna apa dong kalau bukan warna biasa? Itu warna ajaib yang sulit dihilangkan. Aku diberi tugas untuk mencari ratu yang sesungguhnya dan membawanya ke istana. Terus gimana dong biar terbukti kalau aku ini ratu yang asli? Oke, jadi ini ada ramuan khusus, kamu kasih dia minum ini aja. Warnanya pasti hilang. Tapi ini nggak beracun kan? Karena bagaimanapun kan dia adikku. Tenang aja, ramuan ini aman kok. Hei kak, bentar lagi kakak bakal dibully sama semua orang karena jadi ratu palsu. Dasar gak tahu malu. Kenapa kamu yakin banget? Karena apapun yang terjadi cuma aku yang pantas jadi ratu, bukan orang gak guna kayak kakak. Lihat aja nanti. Ada yang punya saran efektif untuk pengecekan kali ini? Aku ada. Jadi kita berdua minum ramuan ini yang warnanya tiba-tiba hilang berarti kalah. Tunggu, jangan-jangan kakak mau racunin aku lagi. Ya enggak lah. Oke, sekarang kalian minum ramuan itu. Oke, ini adik duluan. Loh, kenapa aku duluan? Pasti dia taruh sesuatu di minuman itu. Unboxing blind box Sanrio dari Miniso. Semoga aku dapat Cinnamoroll dan Kuromi. Langsung aja kita buka. Pertama-tama aku dapat karakter Kiki. Ini stikernya buat ditempelin ke botolnya nanti. Lanjut aku dapat pom-pom purin dan di box ketiga aku dapat Lala. Yeay, dapat Cinnamoroll. Bagus banget. Next di box kelima ada My Melody dan yang terakhir dapat Kuromi. Kalian paling suka karakter yang apa? Komen ya. Yang mau juga bisa beli di Miniso.